Selamat datang di webinar Zoho Indonesia. Bersama saya, Maruf Setiawan, Regional Marketer Zoho Indonesia. Saya akan membawakan materi webinar hari ini dengan topik manfaatkan dashboard Zoho CRM Anda untuk maksimalkan penjualan. Apa saja agenda webinar kita hari ini? Di sini kita akan membahas tentang komponen dashboard Zoho CRM. Kita akan membahas secara ringkas tujuan dashboard ini untuk kebutuhan bisnis Anda. Kami akan menyampaikan dasar-dasar dashboard Zoho CRM hingga menyiapkan komponen dashboard yang ideal untuk tim sales dan tim lain yang tanggung jawab pekerjaannya berorientasi pada penjualan. Kami juga akan mendemonstrasikan secara sederhana masing-masing fiturnya, sehingga bisa memahami cara memanfaatkannya untuk analisa operasi bisnis Anda sebaik mungkin. Berikutnya, karena komponen dashboard termasuk dalam sisi analitis, maka kami akan menjelaskan komponen dashboard Zoho CRM tersebut dalam membantu kita memahami angka-angka dengan lebih baik. Dan yang paling penting, kami akan membahas 5 komponen dashboard Zoho CRM yang direkomendasikan untuk tim sales. Terakhir, kami akan memberikan kesimpulan bagaimana komponen dashboard Zoho CRM dapat membantu Anda mengelola data, memberikan penilaian terkait proses bisnis real time, sehingga Anda bisa menarik kesimpulan untuk membuat strategi yang lebih baik dalam memaksimalkan penjualan. Langsung saja, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai dashboard di Zoho CRM. Dalam berbagai skenario bisnis, Anda menjalankan banyak aktivitas seperti digital marketing. Anda menjaga brand presence di media sosial. Anda punya tim internal yang mengurusi operasional. Anda harus melayani klien, customer, partner di setiap saat. Kemudian juga tim sales, marketing, business development terus-menerus berusaha memasukkan leads, prospek, customer, dan klien baru ke perusahaan Anda. Ada begitu banyak aktivitas, misalkan Anda tiba-tiba ingin tahu apakah ada customer atau klien yang pembayarannya tertunda. Anda ingin tahu pendapatan atau revenue yang dihasilkan setiap periode. Anda ingin tahu berapa banyak leads yang sudah dikonversi sebagai klien atau customer untuk bulan ini misalnya. Anda ingin mengetahui siapa tim sales dengan kinerja terbaik. Nah, kemana Anda bisa mendapatkan informasi ini? Jika Anda masih mengandalkan tumpukan kertas dokumen atau misalnya berjam-jam follow up ke tim Anda untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, maka Anda mungkin akan membuang banyak waktu yang sebetulnya dapat digunakan secara produktif di tempat lain, di mana bisnis Anda paling membutuhkannya. Karena komponen dashboard itu dapat membantu Anda mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan tersebut. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur ini secara maksimal. Dashboard secara umum menghadirkan keseluruhan permainan angka ke dalam satu layar. Dan tujuan dari dashboard ini adalah untuk membuat representasi atau penggambaran data yang lebih mudah dipahami. Sehingga kita sebagai pengguna itu tidak perlu lagi menghabiskan waktu yang terlalu lama untuk memahami data yang berkaitan dengan informasi operasi bisnis kita. Bergantung pada kebutuhan bisnis Anda dapat membuat dashboard untuk mendapatkan overview atau wawasan berbagai aktivitas bisnis, seperti misalnya analisis email, status prospek, metrik marketing, kemudian statistik aktivitas, dan lain sebagainya. Dashboard di Zoho CRM menyediakan platform ini untuk analisis real-time dari tahapan penjualan dan berbagai operasi bisnis lainnya. Selanjutnya, Anda juga dapat membuat dashboard dan membaginya dengan semua pengguna atau beberapa pengguna terpilih saja. Anda juga bisa membuat dashboard pribadi yang hanya dapat diakses oleh Anda sendiri. Sederhananya, dashboard ini adalah gambaran besarnya dan analytical component adalah bagian yang membentuk dashboard tersebut. Analytical component adalah komponen yang menghitung berdasarkan metrik dari data pengguna atau user dan berdasarkan business requirement atau persyaratan bisnis Anda. Komponen-komponen ini mengumpulkan tumpukan data yang kompleks dan menampilkannya dalam format yang dapat dikonsumsi, menarik pastinya, dan mudah diambil kesimpulannya. Sudah ada berbagai komponen dashboard yang tersedia, jadi kita tinggal memilih masing-masing komponen berdasarkan bagaimana kita ingin data kita ditampilkan. Berikutnya, tim leader seperti misalnya sales manager dapat memanfaatkan fitur ini dan dengan mudah meningkatkan produktivitas dalam tim untuk mencapai target penjualan.
Zoho CRM menyediakan berbagai jenis komponen analytical untuk dashboard penggunanya. Daftar komponen yang dapat dipilih oleh user itu adalah chart, KPI, comparator, anomaly detector, target meter, funnel, cohort analysis, kemudian juga ada quadrant analysis. Chart atau yang biasa dalam bahasa Indonesia disebut bagan, ini adalah representasi grafis dari data kita. Chart memberikan insight atau wawasan cepat untuk memudahkan analisis. Dan di Zoho CRM sudah memberikan banyak pilihan tampilan chart. Nanti saya akan bahas satu persatu. Berikutnya ada Key Performance Indicator yang memungkinkan kita untuk mengukur kinerja tim kita. KPI di dashboard Zoho CRM sudah mendukung KPI standar, growth index, atau indeks pertumbuhan, kemudian ada basic, scorecard, dan juga ranking. Comparator memberi kita gambaran komparatif atau perbandingan atas data apapun, misalnya user performance, sumber leads, dan masih banyak lagi. Anomaly detector mendeteksi jenis-jenis perbedaan dalam proses bisnis. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi perilaku tidak biasa atau di luar kebiasaan yang tidak sesuai dengan tren normal suatu bisnis. Misalnya, kita ambil contoh penurunan dalam pembelian menyebabkan konversi atau peningkatan customer yang berhenti berlangganan. Jadi ini bisa menunjukkan tren negatif dari pola biasanya. Sedangkan target meter ini memungkinkan kita menetapkan dan memantau target untuk tim kita. Funnel memisahkan data berdasarkan tahapan berbeda yang dilibatkan dalam proses bisnis Anda. Ini menunjukkan aliran data yang tepat dari awal, misalnya mulai dari pembuatan leads, proses akhir di mana leads dikonversi. Bentuknya ini juga menyerupai funnel atau corong, jadi di mana proses awal dipetakan di mulut corong dan bentuknya menyempit untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya hanya beberapa leads yang bisa dikonversi. Cohort analysis ini membantu pengguna Zoho CRM untuk bisa memahami perilaku pelanggan di seluruh siklus penjualan atau tren dan pola pembelian. Misalnya, untuk menganalisis biaya campaign selama periode tertentu. Hasil yang diperoleh dari analisis ini dapat digunakan untuk menyesuaikan layanan atau produk yang ditawarkan kepada kelompok di list kita yang teridentifikasi dan untuk mengamati dampak yang dihasilkan terhadap kesehatan bisnis secara keseluruhan. Terakhir, kuadran analisis ini untuk menyebarkan data yang ingin dianalisis atau diukur ke dalam 4 kuadran. Dapat digunakan untuk menganalisis data seperti jenis campaign versus revenue yang dihasilkan untuk mengidentifikasi campaign yang paling efektif dan lain sebagainya. Berikutnya adalah Analytics Gallery. Jadi Analytics Gallery di sini adalah kumpulan dari komponen yang disatukan untuk menunjukkan kebutuhan informasi bisnis kita. Jadi di dalam Analytics Gallery ini sudah ada pilihan analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini ada 5 tampilan dashboard, ada Organization Overview, Lead Analytics, Deal Insight, kemudian ada Analytics Statistik, dan ada Marketing Metrics. Jadi secara sederhana bisa saya katakan bahwa apabila Anda ingin mengetahui gambaran umum kondisi perusahaan Anda dapat mengetahuinya di pilihan dashboard Organization Overview. Tapi apabila Anda ingin mengetahui kebutuhan informasi bisnis yang lebih spesifik lagi, Anda bisa memilih dashboard Lead Analytics, Deal Insight, Activity Statistik, ataupun Marketing Metrics. Jadi ini semua sudah disediakan oleh Zoho CRM, Anda tinggal memilih informasi mana yang Anda sedang butuhkan. Nah sekarang, saya akan membawa Anda dengan cepat menelusuri Analytics Gallery di Zoho CRM. Nah, bagaimana tampilan dari Analytics Gallery? Caranya, Anda di sini cukup membuka Analytics Anda, kemudian juga Anda klik Add Component. Kemudian di Add Component ini ada beberapa pilihan komponen. Tetapi apabila Anda ingin mengambil dari komponen yang sudah kami sediakan, bisa pilih Pick from Gallery. Nah, di sini tadi saya sudah sebutkan ada 5 Analytics Gallery. Dan ini adalah komponen yang sudah disediakan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Organization Overview. Di sini berisi lead, deal, activity, serta juga ada marketing metrics. Di Organization Overview, bawaannya ada
leads this month, revenue this month, deals in pipeline, accounts this month, lead generation target, revenue target, leads by source, prolific sales, kemudian juga ada invoices this month, quotes this month, deals by stage, accounts by industry, monthly lead generation by source, upon amount by closing date users, monthly revenue by users, stage-wise amount by users, ada monthly account creation by industry, monthly account creation by owner, last 3 months performance monitor, dan juga ada last 6 months sales. Jadi ini adalah gambaran umum di organisasi Anda. Berikutnya ada lead analytics. Sesuai dengan namanya, di sini berkaitan data spesifik terkait dengan leads Anda. Ada today's leads, top 10 lead sources, ada this week leads, ada top lead owners, ada junk lead by source, ada lead by industry, ada money lead creation, ada lead by lead status, untouched leads by owners. Di sini maksudnya leads yang belum dihubungi oleh sales kita. Kemudian juga ada junk leads, ada untouched leads, ada leads this month, ada money lead generation by source, lead status by owners, ada money lead creation by owners, ada sales funnel, dan juga ada last 6 month sales. Kita beralih ke deal insight. Di sini semuanya berkaitan dengan deals yang ada di organisasi kita. Informasinya ada revenue this month, deals created, deals in pipeline, revenue loss, revenue by users, deals by stage, open amount by users, amount by stage, amount by deal source, ada top 10 deals won, open deals by amount, kemudian juga ada major deals lost this year, untouched deals, prolific sales, deals by lead source, open amount by closing date by users, monthly revenue by users, stage-wise amount by users, dan ada last 6 months sales. Selanjutnya ada activity stats, jadi di sini statistik terkait dengan aktivitas dari tim kita. Ada open task, ada task completed, ada calls this week, ada meeting this month, overdue task, ada task by users, calls by purpose, check-ins this years, ada calls by owners, dan ada call purpose by users. Terakhir ada marketing metric. Kita bisa mengetahui total campaign, actual cost, budgeted cost, expected revenue, campaign by leads, kemudian juga ada campaign by revenue amount, dan ada campaign by type. Jadi, ini adalah komponen bawaan yang bisa rekan-rekan manfaatkan. Nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara untuk bisa membuat komponen ini, bagaimana metriknya yang bisa rekan-rekan pelajari, begitu. Bisa diterapkan di organisasi kita. Sekarang kita sampai pada bagian penting dari webinar ini. Berikut ini adalah 5 komponen pilihan yang kami rekomendasikan untuk tim sales, yaitu ada chart, target meter, funnel, KPI, dan quadrant analisis. Komponen-komponen ini dipilih dengan mempertimbangkan aktivitas tim sales sehingga bisa membantu tim sales membuat pekerjaan mereka lebih mudah dan efisien. Dalam istilah yang lebih sederhana, komponen-komponen ini digunakan untuk mengkompilasi data, bagaimana kita menampilkan data, dan jenis data apa yang ditangkap. Itu yang akan kita lihat di demonstrasi sederhana pada hari ini. Kita bahas yang pertama ada charts. Charts atau dalam bahasa Indonesia Bagan, ini menyajikan data dari berbagai record modul dalam representasi atau penggambaran visual atau grafis untuk memudahkan analisis. Data tersebut dapat dipahami karena pengguna dapat dengan mudah memilih pola atau tren dan lain sebagainya, yang mungkin sulit untuk ditafsirkan. Misalnya nih, Anda adalah seorang sales manager untuk area kita ambil contoh di Jakarta, dan ingin membandingkan jumlah leads yang dihasilkan oleh tim sales pada tahun sebelumnya. Anda dapat dengan mudah mendapatkan informasinya dengan membuat chart di dashboard Anda dan membandingkan jumlah leads yang dibuat oleh tim sales di periode yang sama. Chart di Zoho CRM, ini Anda dapat melakukan banyak hal, mulai dari membuat berbagai jenis chart bergantung pada kebutuhan bisnis Anda, bisa menyajikan informasi dalam pola grafis yang lebih mudah dipahami, bisa menyesuaikan, menyusun ulang dan mengatur chart di dashboard Anda, kemudian juga bisa mengelompokkan data berdasarkan periode waktu yang Anda inginkan, bisa berdasarkan hari, minggu kalender, minggu fiskal, bulan, kuartal fiskal, tahun, atau berdasarkan tahun fiskal ataupun kuartal fiskal.
Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana di Zoho CRM dalam pembuatan chart-nya. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan ya, kalau misalnya kita juga bisa membuat analytics galeri sendiri. Kalau bawaan dari Zoho CRM itu sudah ada organization overview, ada lead analytics, ada deal insight, ada marketing metrics. Misal saya ingin membuat dashboard saya sendiri, misalnya tadi saya sudah menyampaikan Anda sebagai sales manager misalnya. Nah, saya sudah membuat nih dashboard sendiri. Caranya bagaimana? Caranya Anda tinggal klik icon plus yang ada di dashboard. Kemudian di sini Anda bisa memasukkan nama yang Anda inginkan. Misalnya tadi sales manager. Nah, kemudian Anda bisa membuat komponen satu persatu berdasarkan data yang ingin Anda buat. Selanjutnya Anda bisa klik save. Yang pertama tadi saya sudah membuat ya untuk dashboard sales manager. Maka yang perlu saya lakukan adalah saya ingin membuat chart nih gitu. Saya ingin tahu leads dari sales saya gitu. Jadi saya ingin mengukur leads-nya sudah ada berapa dan dari tim sales saya siapa saja begitu. Yang perlu kita lakukan dalam membuat chart adalah dengan klik add component, kemudian kita pilih chart. Nah, di sini ada dua pilihan sumber datanya. Bisa dengan quick chart, kita bisa membuat chart secara instan di CRM kita, atau kita juga bisa membuat dari report gitu. Jadi Anda tinggal pilih saja datanya mau diambil dari mana. Nah, berikutnya ketika Anda sudah memilih, Anda tinggal memasukkan informasinya. Sebagai contoh di sini saya membuat chart untuk leads by sales gitu. Maka modul yang saya pilih juga dari sales. Berikutnya, jika kita ingin membuat atau mengambil datanya dari data yang lebih spesifik, kita bisa memilih modul yang berkaitan dengan data yang kita inginkan. Tapi jika tidak, cukup lead saja, maka kita tidak perlu memilih modul yang lainnya. Berikutnya, kita isi metrik untuk di sumbu atau axis-nya. Di sini saya mengambil dari jumlah leads-nya, kemudian grouping-nya saya ambil dari tim sales begitu. Dan apabila rekan-rekan membutuhkan filter lagi dari tim sales-nya juga bisa dilakukan. Misalnya punya grup sales sendiri, nah itu bisa ditambahkan untuk di metric grouping. Kemudian juga bisa menampilkan sort-nya, kemudian juga bisa membuat maximum grouping dan bisa membuat benchmark atau tolak ukurnya sendiri gitu. Dan di sini rekan-rekan juga bisa memilih tampilan chart-nya mau seperti apa. Bisa dengan kolom, donut, pie, bar, line, table, atau juga bisa funnel. Dan untuk leads by sales yang akan kita buat ini, saya merasa akan lebih cocok datanya ditampilkan dengan kolom. Maka kita pilih kolom. Kemudian kita bisa tinggal klik save saja untuk menyimpan datanya. Maka muncullah data leads by sales. Di sini saya bisa mengetahui nih masing-masing sales saya itu mendapatkan leads-nya sudah berapa di kurun waktu yang sekarang ini gitu. Nah, sekarang saya ingin beralih nih ke tampilan chart yang lainnya. Kembali kita bisa add komponen, kemudian kita pilih chart, kita pilih sumber datanya. Berikutnya, sekarang saya mau gantian membuat dengan pie chart. Nah, di sini saya ingin membuat leads by industry. Saya ingin tahu leads saya ini sumbernya dari industri apa saja gitu. Maka kita buat nama komponennya leads by industry, modulnya kita pilih leads, kemudian untuk metrik perhitungannya juga masih sama, count of leads, tapi untuk grouping-nya kalau tadi dari sales, sekarang giliran dari industri. Kita bisa tinggal klik search saja dan nanti akan muncul industry by leads gitu. Kemudian kita klik save dan muncul. Di sini kita bisa mengetahui ternyata lead saya yang terbanyak ini dari industri manufaktur sebesar 13,08%. Dan yang terendah kita bisa tahu di sini ada data atau telekom industri, kemudian juga dari industri government dan military, dan juga di large enterprise ini yang paling sedikit leads-nya begitu. Jadi dari sini kita bisa ketahui leads by industry. Itu adalah cara sederhana membuat chart di dashboard kita. Selanjutnya kita akan beralih ke
Berikutnya ada target meter. Nah, target meter ini memungkinkan kita untuk bisa menetapkan dan memantau target untuk tim sales Anda. Anda dapat melihat jumlah leads yang dihasilkan pada waktu tahun berjalan misalnya. Kemudian juga bisa mengetahui pendapatan tahunan atau annual revenue di kuartal terakhir, atau target penjualan yang dicapai dalam beberapa bulan terakhir. Anda tidak perlu menelusuri tumpukan laporan untuk mendapatkan informasi ini, jadi yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih target meter dan menentukan parameter yang paling relevan. Dan target meter ini secara umum ya, bisa kita katakan mengingatkan kita pada loading bar yang biasa kita lihat, sehingga secara psikologis membuat pencapaian dari target atau tujuan kita itu lebih mudah lagi diketahui. Dan ada 4 jenis target meter yang sudah disediakan oleh Zoho CRM, ada dial gauge, bar, multiple bar, dan ada traffic light. Dan secara khusus yang ingin saya highlight di sini adalah untuk di traffic light, karena cukup menarik, warnanya seperti di lampu merah, karena ini bisa menunjukkan apakah data atau target kita ini sudah berada di zona yang mana. Di sini kita bisa membaginya di zona yang tidak aman, zona cukup misalnya, kemudian juga ada zona aman, tergantung dari presentasi target yang kita inginkan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda untuk contoh dari penggunaan target meter. Nah, kembali ke dashboard Sales Manager. Ini Anda sebagai Sales Manager ya. Berikutnya saya ingin membuat target meter di sales, kemudian juga saya ingin melihat target revenue-nya sudah sejauh mana. Cara membuat target meter masih sama, kita bisa lakukan dengan add komponen, kemudian kita pilih target meter, kita pilih style atau jenis target meter yang kita inginkan. Apakah dengan dial gauge? Kalau dial gauge ini, mereka yang akan ditampilkan hanyalah target, capaian kita, dan juga berapa sisanya, begitu. Tapi kalau traffic light, ini kita bisa membaginya berdasarkan persentase dari zona masing-masing target kita. Selanjutnya juga ada bar. Bar ini jadi seperti balok begitu ya, di mana kita bisa melihat dari garis start sampai dengan di posisi apa kita saat ini dan berapa target sisanya begitu. Dan yang terakhir multiple bar, ini contoh penggunaannya adalah tadi misalnya Anda sebagai sales manager, Anda membawahi area di Jakarta, Anda ingin tahu nih capaian di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu itu berapa. Nah, Anda bisa membuat dengan multiple bar misalnya. Jadi masing-masing region ini Anda bisa ketahui mereka sudah mencapai penjualan berapa, kemudian sisa targetnya itu masih berapa. Nah, itu bisa Anda gunakan multiple bar di target meter ini. Nah, contohnya di sini masih terkait dengan tim sales saya, karena saya ada sales manager yang lebih banyak mengurusi tim sales saya, maka saya pilih untuk yang multiple bar. Saya akan set mereka berdasarkan target mereka masing-masing. Caranya dengan add komponen lagi, kemudian kita pilih style yang kita inginkan. Sekarang saya pilih yang multiple bar. Saya ingin membandingkan dari masing-masing tim saya begitu. Nah, kemudian saya akan set terlebih dahulu nama komponennya. Di sini saya buat sales target. Kemudian untuk set targetnya saya pilih pick list values, saya ambil dari leads. Kemudian berikutnya saya set dari tim sales saya dan saya sebutkan nama-nama tim sales saya. Misalnya di sini ada 5 orang, contohnya ada Murni, Dimas, Cahyo, Winoto, dan ada Septi. Target metriknya saya ambil dari jumlah leads-nya. Durasinya saya ambil di tahun ini dan targetnya saya buat individual. Jadi misalnya nih saya set target mereka berdasarkan tingkatan mereka di dalam perusahaan saya atau dihitung dari berapa lama mereka sudah berpengalaman bekerja di tempat saya. Misalnya di sini target tertinggi saya buat atas nama Dimas karena dia karyawan atas nama Septi, mohon maaf. Septi ini yang paling tinggi targetnya 150 karena paling lama bekerja di perusahaan saya dan dia otomatis lebih banyak target untuk leads-nya. Nah, berikutnya yang paling rendah adalah karyawan baru saya, namanya Cahyo. Di sini saya hanya buat
di angka 30. Berikutnya kita klik save saja begitu. Maka datanya akan muncul. Di sini bisa terlihat untuk tim sales saya yang sudah mencapai target ternyata ada Winoto. Targetnya 50 dan dia sudah achieve di kurun waktu tahun ini. Dan yang paling rendah pencapaian targetnya ada atas nama Cahyo, di mana dia baru mencapai 33%. Make sense ya, karena memang dia masih karyawan baru, jadi dia masih belum bisa mencapai target dengan lebih cepat lagi. Tapi kalau dari segi capaian angka, di sini paling besar tentu adalah Septi, karena meskipun dia sudah mencapai di angka 100 target leads-nya, tapi target dia sendiri di tahun ini cukup tinggi dibandingkan yang lainnya, ada di 150. Nah, kita bisa ketahui dari sini. Berikutnya, saya ingin membuat target meter lainnya. Sekarang saya mau giliran pakai yang traffic light, yang tadi saya highlight ya, karena yang paling menarik. Misalnya saya ingin mengetahui bagaimana posisi revenue target saya di kuartal yang sekarang. Maka caranya kita kembali ke add komponen, kemudian kita pilih target meter, dan kita pilih revenue one this quarter. Di sini saya pilih traffic light. Itu. Nah, nanti di traffic light ini kita bisa mengatur nih, berapa untuk set targetnya, begitu. Nah, di sini saya akan buat komponen name-nya revenue target this quarter karena saya ingin tahunya di quarter saat ini. Set targetnya untuk seluruh anggota organisasi saya, kemudian target metriknya saya ambil dari deals, kemudian saya pilih related modulnya ini dari jumlah revenue yang saya harapkan, gitu. Kemudian durasinya saya ambil di quarter saat ini berdasarkan dari waktu pembuatan dan targetnya misalnya saya buat di sini di 1 juta. Kemudian kita klik save. Mohon maaf 100.000 ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata posisinya sudah aman karena di sini saya sudah membuat 3 zona. Pertama ada zona merah, ini zona tidak aman karena tandanya masih sangat jauh dari target, misalnya ketika saya set di angka baru 30% misalnya. Kemudian untuk di target cukup, ini apabila targetnya di kisaran 31 sampai dengan 44% dari 100.000. Atau ini untuk yang di posisi sudah aman, ada di posisi lebih dari 44% misalnya, atau lebih dari 70% dari target yang kita harapkan. Nah, kita klik save dan ternyata sudah ada di zona aman. Tandanya ini sudah cukup dengan standar yang kita harapkan, dengan target yang kita harapkan, hanya saja memang masih ada sisa sebesar $20.000 misalnya dari target yang kita harapkan di kuartal ini, begitu. Dan ini adalah contoh sederhana cara membuat target meter. Berikutnya, kita akan menuju ke funnel. Funnel ini memisahkan data berdasarkan tahapan berbeda di dalam proses bisnis Anda. Misalnya, sales funnel dapat memberi Anda detail seperti tahapan penjualan tertentu yang harus Anda fokuskan, tingkat penurunan bertahap dalam proses konversi leads, jumlah leads atau prospek di setiap tahap, dan lain-lainnya. Informasi seperti ini dapat membantu Anda merencanakan dengan mudah kegiatan penjualan yang akan datang. Nah, funnel ini secara umum bisa kita katakan bisa membantu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang keseluruhan proses penjualan di dalam satu gambar. Funnel ini sangat tepat bagi seorang sales manager. Kenapa? Karena manajer itu tidak lagi harus melakukan pengecekan atau follow up dengan bawahannya atau timnya mengenai jumlah leads yang dikonversi. Karena dengan gambar yang sudah ada, bisa mendapatkan penilaian yang lebih efisien, bisa memberikan tindakan cepat yang dapat diambil sehubungan dengan proses sales yang saat ini sedang berlangsung. Dan berdasarkan kebutuhannya, kita bisa memilih 5 jenis funnel yang berbeda. Ada standar, compact, segmen, classic, dan paid. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana penggambarannya. Nah, saat ini saya mau coba buat satu saja, saya mau buat paid journey atau
bagaimana perjalanan di lead saya, mulai dari pembuatan lead sampai dengan di deals won begitu ya. Kembali ke dashboard sales manager, di sini saya akan add komponen, saya akan tambahkan funnel, komponen funnel. Di sini ada pilihan tadi standar, kemudian ada compact, berikutnya ada segmen, dan yang berikutnya ada classic, kemudian ada pet juga. Nah, rekan-rekan tidak perlu bingung ketika melihat di sini ada region wise conversion, ada lead analysis, ada lead search analysis, ada account analytics, kemudian ada lead analysis. Itu maksudnya adalah contoh penerapan penggunaan gaya funnel ini di dalam analisis Anda. Jadi disesuaikan saja nanti kebutuhannya seperti apa. Gitu. Nah, contohnya di sini saya ambil yang tadi ya, dalam bentuk pet gitu, dalam style-nya pet. Nah, di sini saya akan buat pet journey, kemudian kita membuat funnel-nya. Pertama, stage yang pertama yang akan saya masukkan adalah dari pembuatan leads-nya tersebut. Saya pilih modulnya leads, kemudian durasinya saya ambil di sini di tahun ini. Berikutnya saya klik done. Berikutnya kita beralih ke stage yang kedua. Di sini kita buat leads yang sudah terkonversi, diambil dari kontak, kemudian saya klik done saja, karena saya tidak perlu ada kriteria filter lagi. Kemudian kita ambil lagi nih, dari leads yang sudah terkonversi, kita ambil stage yang ketiga dari deals-nya, berdasarkan converted leads tadi. Gitu. Kemudian kita klik done. Berikutnya, yang terakhir, tentu yang akan kita lihat adalah berapa deals yang sudah kita menangkan, berapa closing-nya. Maka tadi saya melanjutkan ke kriteria filter. Di sini saya pilih kriteria filternya berdasarkan stage dari deals tersebut. Kemudian saya pilih yang close one. Ini bisa is, kemudian kita bisa pilih close one atau bisa langsung is one saja. Misalnya seperti itu. Kemudian kita klik done. Gitu ya. Udah selesai. Kemudian kita klik save. Nah, setelah save muncul nih leads-nya yang sudah dibuat selama setahun ini ada 310, yang sudah terkonversi itu ada 260, sisanya ada 50 atau dalam artian 83,9%-nya ini sudah terkonversi. Berikutnya, ternyata dari seluruh leads yang terkonversi ini semuanya sudah ada deals-nya begitu. Ke-50-nya semuanya sudah ada dan ada 44 deals yang sudah dimenangkan, sudah closing atau deals won. Sisanya tinggal 6. Artinya 88% sudah berhasil deals won. Dan overall adopted di sini artinya adalah mulai dari leads converted sampai dengan deals won ini jumlahnya sudah ada 98,1%. Jadi di overall ini maksudnya semua dari leads sampai dengan deals-nya tadi. Itulah cara sederhana dalam pembuatan funnel di dashboard CRM kita. Selanjutnya kita beralih ke KPI. KPI atau Key Performance Indicator ini adalah pengukuran standar yang menunjukkan efektivitas tim sales Anda dalam mencapai tujuan bisnis yang penting. Juga untuk memberikan analisis yang berguna dalam membantu tim sales meningkatkan produktivitas mereka dengan mengukur kinerja mereka secara berkala. Misalnya, tadi sales manager ingin memantau top 5 sales timnya di dalam pendapatan tahunan rata-rata yang sudah dicapai masing-masing tim sales-nya. Jadi, sales manager tadi dapat dengan mudah mendapat data ini dengan membuat KPI ranking misalnya, dengan menentukan pendapatan tahunan rata-rata sebagai metrik KPI. Dan di sini sudah ada berbagai jenis gaya KPI, ada standar, growth index, basic, scorecard, dan juga ada ranking. Saya akan beralih lagi ke dashboard CRM saya, kemudian saya akan tampilkan di sini ya, saya sudah membuat 2 KPI. Yang pertama saya ingin tahu revenue. Saya ingin tahu revenue, kemudian caranya dengan kita add komponen, kemudian kita pilih KPI, kita pilih style yang kita inginkan. Di sini misalnya saya cukup membuat yang style-nya standar saja. Maka kita klik standar, kemudian kita isi data yang diperlukan.
Di sini saya tulis terlebih dahulu nama komponennya, revenue this month. Kemudian di sini metriknya saya ambil dari deals. Berikutnya saya ambil lagi jumlah dari deals tersebut. Berikutnya saya pilih lagi kriteria filternya. Di sini saya ambil berdasarkan stage yang sudah dimenangkan. Durasinya saya ambil di bulan ini dan komparasinya dibandingkan periode sebelumnya. Bisa juga Anda compare atau membandingkannya dengan periode relatif atau misalnya periode yang sama di tahun lalu atau bisa juga secara custom seperti itu. Nah, kalau sudah diisi metriknya, kita tinggal klik save saja. Di bulan ini ternyata revenue kita turun cukup drastis, 65,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya kita dapat di 35.000 US dollar misalnya. Tapi di bulan ini baru di angka 12.000 US dollar. Maka Anda sales manager bisa berdiskusi dengan tim Anda untuk bisa mendiskusikan nih apa strategi yang bisa dilakukan agar bisa mencapai target revenue-nya. Nah, berikutnya saya ingin mengetahui siapa 5 sales terbaik saya di tahun ini. Caranya kita tinggal add komponen, kemudian kita pilih KPI, dan kita pilih ranking. Nah, nanti kita akan membuat nih ranking siapa 5 sales tim terbaik kita. Mungkin nanti sales manager ingin memberikan apresiasi kepada mereka, ingin memberikan reward. Nah, ini bisa berdasarkan dari rankingnya tadi. Nah, kita tinggal mengisi data yang dibutuhkan juga. Di sini saya isi terlebih dahulu komponen name-nya. Saya hanya akan mengambil 5 tim sales saya, top 5-nya. Kemudian metriknya saya ambil dari leads, karena nanti akan dihitung berdasarkan jumlah revenue dari leads-nya tersebut. Kemudian saya ambil sum of annual revenue. Berikutnya durasinya saya ambil di tahun ini. Rankingnya saya ambil dari sales juga. Gitu. Dan kita bisa memilih mau berapa. Karena tadi saya sudah membuat komponen name-nya untuk top 5, maka saya juga buat top 5 di sini. Kemudian kita klik save, dan terlihat di sini sales terbaik saya adalah atas nama Septi. Dia sudah mencapai di angka 1 juta dolar misalnya. Dan di posisi 5 besar ada Cahyo. Di sini masih di angka 3.000 US dollar misalnya. Dan ini adalah contoh pembuatan ranking di dashboard kita. Selanjutnya, yang terakhir, rekomendasi komponen kami adalah kuadran analisis. Di sini Anda dapat mengukur atau membandingkan kumpulan data bisnis yang terbatas menggunakan chart atau KPI. Tapi jika Anda memiliki data dalam jumlah besar dan ingin menentukan area yang menjadi fokus, analisis kuadran ini mungkin akan lebih cocok lagi bagi Anda. Analisis kuadran ini menyebarkan data yang ingin dianalisis atau diukur ke dalam 4 kuadran. Anda bisa menganalisis data seperti jenis campaign versus revenue yang dihasilkan untuk mengidentifikasi campaign apa yang paling efektif, atau leads yang dibuat versus sumber leads yang untuk mengidentifikasi sumber tempat Anda mengumpulkan lebih banyak lagi leads untuk perusahaan Anda. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat kuadran analisis tersebut. Ya, di sini saya akan bandingkan antara revenue dibandingkan dengan sumbernya gitu. Karena di sini saya ingin menganalisis mana sih sumber revenue terbanyak dari saya, kemudian juga apa yang masih kurang begitu. Caranya kita kembali ke add komponen. Berikutnya kita pilih di sini kuadran. Kita bisa pilih mau yang standar atau yang advance. Kalau di sini saya pilih yang standar begitu. Kemudian kita isi data yang dibutuhkan. Pertama mulai dari nama komponennya. Saya buat di sini revenue versus source-nya, sumbernya. Objeknya dari leads. Kemudian juga berikutnya lead source. Berikutnya metrik penghitungannya. Di sini kita gunakan sumbu Y dan sumbu X ya. Kalau sumbu Y ini berarti yang horizontal, sumbu X ini horizontal, sumbu Y ini yang vertikal. Sumbu yang horizontal saya ambil dari jumlah leads, kemudian untuk sumbu Y-nya saya ambil dari sum of annual revenue. Kemudian benchmark atau tolak ukurnya kita bisa
ambil dari yang terpisah atau kita bisa buat custom sendiri gitu. Kita klik save dan di sini saya bisa mengetahui revenue dan juga sumbernya. Ternyata kuadran paling atas ini ada sosial media, ada website, ada sales canvassing, juga ada campaign. Di sebelah kanan atas ini merupakan kuadran yang menunjukkan bahwa jumlah leads-nya paling banyak, kemudian juga paling banyak pula annual revenue-nya. Jadi ini adalah sumber revenue yang paling efektif. Yang paling rendah di sini misalnya ada advertising. Ketika kita klik di icon hijau, di sini kita bisa melihat detail dari masing-masing source tersebut. Misalnya online store berapa, code call, web download, partner, dan lain sebagainya, itu bisa diketahui detail masing-masingnya. Jadi, kita sebagai sales manager bisa berkomunikasi dengan tim sales kita untuk bisa mendiskusikan bagaimana caranya agar di kuadran yang di sebelah kiri bawah ini bisa dioptimalkan agar tadi ya tujuannya bisa mencapai target revenue bulan ini yang masih cukup jauh di angka 65,7% drop-nya dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi persebaran kuadran ini menunjukkan mana yang paling efektif dan mana yang tidak gitu dalam mencapai target. Nah, berikutnya kita akan beralih ke pengelolaan data di dashboard. Kita dapat mengelola data ini dengan 3 cara. Yang pertama di tab dashboard, di beranda atau homepage Zoho CRM dengan menyematkan komponen, atau di URL eksternal. Anda bisa leluasa memilih untuk membuat komponen di dashboard spesifik pilihan Anda sendiri. Yang pertama, di tab dashboard, ini Anda juga dapat membuat dashboard untuk Anda yang menampilkan informasi khusus yang menyediakan data kebutuhan bisnis yang ingin Anda lihat. Homepage ini berisikan semua komponen dashboard yang dapat ditambahkan ke beranda Zoho CRM Anda. Anda cukup mengklik saja, nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara menampilkan di homepage. Berikutnya URL eksternal, di sini Anda dapat menyematkan dashboard di webpage manapun dengan menyalin URL dashboard dan menyematkannya di situs web yang diinginkan. Dan nanti juga Anda juga bisa membatasi domain yang Anda ingin spesifikkan atau didedikasikan begitu. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan nih bagaimana cara pengelolaan datanya. Tadi ya, pertama rekan-rekan, kita bisa dengan di dashboard kita sendiri. Tadi bagaimana sih cara saya untuk bisa membuat dashboard sendiri? Caranya tinggal klik icon plus tadi, kemudian kita tinggal isi nama dashboardnya, kemudian kita buat sendiri komponennya. Tadi saya sudah perlihatkan cara pembuatannya. Berikutnya yang kedua bisa dari homepage kita. Kita beralih ke homepage. Di sini beranda, jadi ketika kita membuka Zoho CRM langsung menuju ke homepage dan kita bisa langsung dengan mudah mengetahui analisa dari bisnis kita. Nah, di sini kita bisa melihat sumbernya mau dari mana. Misalnya ada beberapa pilihan ya, bisa dengan classic view atau dengan dashboard saya sendiri, kemudian juga bisa dengan sales manager, misalnya karena saya ingin spesifik ke posisi saya begitu sebagai sales manager yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini saya ingin di homepage saya ingin muncul yang sales manager saja yang sudah saya buat, maka kita tinggal klik sales manager itu tadi. Atau jika misalnya di sini belum tersedia, kita bisa tinggal klik icon titik 3, kemudian kita bisa pilih add komponen. Nah, di sini kita bisa memilih dashboard yang ingin menjadi sumber informasinya. Bisa pilih organization overview atau yang lebih spesifik lagi, dan juga bisa memilih yang sudah kita buat sendiri dashboard-nya. Atau juga bisa custom view, di sini lebih kepada di dashboard yang sudah kita pilih, mau modul apa saja yang ditampilkan. Itu bisa kita sesuaikan di dashboard Zoho CRM. Dan apabila Anda ingin menampilkan dashboard tersebut ya atau komponen tersebut, nanti bisa tinggal klik URL saja. Misalnya saya buat contoh di sini, saya ingin perlihatkan deals tadi ya. Kita ingin perlihatkan deals-nya saja atau leads-nya saja, maka kita tinggal klik embed URL dan kita bisa sematkan di website kita. Tapi ini tergantung dari bagaimana kebutuhan
informasi yang ingin Anda bagikan, informasi perusahaan yang ingin Anda bagikan. Tentu didasarkan pada keputusan Anda terkait nanti juga dengan kerahasiaan informasi yang tentu Anda perlu jaga. Dan itu adalah bagaimana cara Anda untuk bisa mengelola dashboard di Zoho CRM. Dan di akhir webinar ini, kita rekap bersama-sama ya, kita sederhanakan tujuan dari 5 komponen dashboard yang direkomendasikan. Saya urutkan dari yang bisa mengidentifikasi proses penjualan sampai dengan yang terakhir apabila data kita sudah semakin banyak. Dimulai dari funnel, target meter, chart, KPI, dan analisis kuadran. Yang pertama, funnel ini membantu mengidentifikasi seluruh proses penjualan di satu tempat. Jadi funnel ini sangat penting untuk mengidentifikasi apa yang terjadi pada kumpulan leads yang masuk. Funnel ini memberikan Anda perspektif menyeluruh tentang berbagai hal. Jadi, katakanlah funnel adalah tempat Anda bisa memulai semua analisis. Target meter ini membantu mengidentifikasi berapa banyak lagi target yang harus dicapai, di mana hal yang sama juga dapat disimpulkan dengan funnel. Nah, funnel ini tadi memberi tahu Anda secara detail untuk bisa menuju target, sehingga bisa memberikan gambaran usaha yang bisa Anda maksimalkan untuk mencapai target meter yang tersisa. Ketiga, chart ini menunjukkan kontribusi dari waktu ke waktu, sehingga setelah melihat target meter, kita bisa melihat grafik kemajuan perusahaan dari periode sebelumnya untuk merencanakan tindakan ke depan dalam memaksimalkan penjualan. Yang keempat, ada KPI. Ini menunjukkan bidang-bidang utama dan progresnya, sehingga setelah kita melihat grafiknya, kita dapat melihat bagaimana kinerja proses utama. Misalnya tadi ada sumber leads, capaian tim sales kita, dan KPI lainnya. Terakhir, analisis kuadran, misalnya tadi bisa menunjukkan kontribusi masing-masing sumber penjualan kita. Ini dapat membantu dua hal. Yang pertama, membantu tim leader, sales manager dalam hal ini, mengidentifikasi source apa yang berkinerja lebih baik, atau yang kedua, bisa juga membantu tim untuk melacak kemajuan usaha penjualan mereka, yang kemudian bisa memicu semangat untuk bisa kompetitif. Nah, itulah webinar kita hari ini, rekan-rekan semuanya. Saya, Marius Setiawan, Regional Marketer yang menjadi pembawa acara di webinar hari ini, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di webinar kami, dan semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di webinar Zoho Indonesia berikutnya.